Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pernah bantu bikin gorong-gorong. Ya Allah, saya pernah bantu orang sakit. Mana pahala saya? Oleh Allah dijawab, adhabtum tayyibatikum fi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau doa minta husnul khatimah itu jangan nanggung-nanggung. Jangan terlalu kecil permohonannya kepada Allah. Karena Allah yang kita memohon kepadanya itu Allah yang maha segalanya. Maka jangan mengecilkan Allah dengan permintaan yang kecil. Maka kalau saya pribadi, mudah-mudahan bisa menular untuk yang lain, dan mudah-mudahan pahalanya juga untuk saya juga nanti, amin. Itu mintanya begini, ya Allah, wafatkan hamba pada sujud terakhir di saat sholat tahajud. Bagus apa enggak? Panjenengan mintanya apa? Anda mintanya apa? Ya Allah di lapangan voli, ya Allah. Ya Allah ketika joget TikTok, ya Allah. Ah, Velocity. Ayo saya lihat kok ibu-ibu main Velocity. Yang mana? Enggak. Wajahnya mirip tapi. Maka ketika kita memohon kepada Allah husnul khatimah, itu mintanya yang bombastis, yang dahsyat. Minta sama Allah, ya Allah, wafatkan ketika sedang sujud pada rakaat terakhir di waktu sholat tahajud. Dan ketika itu oleh Allah diijabah, dan besar kemungkinan diijabah, maka ibu-ibu sekalian akan kelak dibangkitkan sama Allah di hari kiamat dalam keadaan sujud. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma saya tadi sempat kaget, kenapa kok ibu-ibu ditaruh depan ini, bapak-bapak digeser ke sebelah kanan. Jangan mau Pak, Anda harusnya, nggak bisa, laki-laki depan. Mundur lagi ya, Pak, maju Pak. Kenapa ibu-ibu itu senantiasa minta di depan terus, kenapa? Hah? Oh kalau banyak harus menang ya? Masya Allah, menakutkan. Tapi tidak apa-apa, yang penting semuanya bisa konsentrasi ya. Dan ini umum, mau di Malang, mau di Surabaya, mau di Jawa Timur, Jawa Tengah, dimanapun, pengajian itu sekarang jauh lebih semarak. Itu pengajiannya ummahat, ibu-ibu. Itu Masya Allah, semarak sekali. Sampai ada yang satu kali pengajian jilbabnya ganti 3 kali. Saking semaraknya ya. Jadi semua warna kita ketemu di sini. Mau warna apa? Coba ayo sebut satu warna. Semua ada, Masya Allah. Maka akan lebih baik kalau datang ke pengajian itu pakaiannya yang wajar-wajar saja. Tujuannya apa? Biar tidak ada kesan ingin menonjol. Kalau nanti ada kesan niatan ingin menonjol, sayang sekali. Khawatir tidak malah dapat pahala. Khawatirnya menonjolnya itu kepingin kelihatan, kepingin beda dengan yang lain, ingin dipandang lebih hebat, itu nanti khawatir merusak apa? Hati. Maka ingat Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kenapa dulu diboikot? Kenapa? Kenapa? Nah kan, dulu kan idola banget kan? Hakim. Oh enggak, sampai bilang enggak tadi. Kenapa kok tiba-tiba muncul berita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar diboikot emak-emak? Salah apa beliau? Kenapa? Enggak juga. Secara syariat boleh kok. Jangankan 24 boleh. Enggak ya? Sudahlah, enggak usah bahas itu. Tapi insya Allah semuanya dirahmati sama Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini Allah pertemukan kita. Dan ibu-ibu sekalian, tidak ada pertemuan kecuali semua itu atas izin dari Allah. Dan saya senantiasa menyampaikan di majelis yang baru semacam ini, karena ini saya pertama datang ke sini ya. Insya Allah ini bukan yang terakhir.
Mudah-mudahan besok kesini lagi, besok lusa kesini lagi. Ada caranya, nikahin sama orang sini, selesai. Amin. Masya Allah. Top. Abah Yahya. Abah Yahya paham kan? Setiap orang yang berdoa itu doanya kembali kepada yang mendoakan. Sudah? Maka senantiasa saya sampaikan di pengajian baru semacam ini. Apa yang saya sampaikan? Kita ibu-ibu sekalian sebelumnya tidak saling mengenal. Saya tidak kenal sama ibu-ibu dengan bapak-bapak di Masjid Baitur Rahman. Mungkin jamaah sekalian juga tidak mengenal saya. Tapi masa sih? Sudah terkenal ini Anda gak kenal? Sombong amat. Nah, maka ketika Allah takdirkan kita bertemu, ketika Allah takdirkan kita saling mengenal, jadikan itu sebagai ladang kebaikan dan pahala. Jangan sampai sebelumnya tidak kenal, setelah kenal malah jadi dosa. Iya bang enggak? Maka kita ingin perkenalan itu, pertemuan itu, kumpulnya kita di majelis yang sama semacam ini tidak menyisakan dosa, kecuali dengan pertemuan ini kita semakin mendulang pahala. Allahumma amin. Bagaimana caranya? Jangan sampai ada ucapan yang jelek setelah pertemuan. Ternyata. Apa? Astagfirullah. Baru saya mau ngomong loh, Anda duluin. Misalkan, oh ternyata begini, ternyata. Nah, nanti malah sebelumnya tidak ada dosa, ketemu malah jadi dosa. Jangan sampai. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita mau menyampaikan di kajian singkat di siang hari ini, tapi insya Allah walaupun singkat, semoga ilmunya lengket, nempel dan manfaat. Menjadi bekal hidup kita, semakin hari semakin baik, semakin taat, semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai oleh Allah, dan semakin mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yaitu apa? Apa itu rekonstruksi dosa? Tahu nggak kalau habis ada kegiatan kepolisian, misalkan ada acara kriminal, kemudian nanti Pak Polisi itu kepingin tahu secara terperinci bagaimana terjadinya kriminal tersebut, maka akan melakukan apa? Rekonstruksi. Dikasih stiker di sini, tersangka. Kasih stiker, korban. Dikasih stiker, saksi, dikasih stiker tempat kejadian perkara, difoto. Supaya apa? Supaya kejadian itu menjadi jelas dan tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang dizolimi. Faham nggih? Nah, sekarang kita mau bahas, tapi bukan tentang kriminal. Kita mau bahas tentang dosa kita masing-masing. Jamaah ingat, ibu-ibu dulu awal balik usia berapa? Beda-beda lah ya. Rata-rata berapa? 13. Katakan 13 atau 14 tahun. Sekarang mulai umur 13, ketika ibu-ibu awal balik, itu kan dosa sudah mulai dicatat. Sampai detik ini, usia sekarang 17 kan? Berapa? 27, Masya Allah. Saya 23 aja setua ini kok. Anda ngaku 27 ya? Maka ingat coba, dosa pertama apa yang dulu Anda lakukan? Hah? Kalau banyak ya gak usah ditanya, pastilah tahu saya ya. Cuma yang saya mau tanya, dosa pertama. Ngerokok? Oh bohong, kaget, astagfirullah. Itu ibu-ibu ya. Atau mungkin dosa pertamanya ngelepas jilbab, karena waktu itu belum ngerti tentang jilbab, belum banyak majelis taklim. Itu bukan dosa ya. Nah, sekarang ibu-ibu selesai. Bapak-bapak, ayo Abah Yahya. Dosa pertama ketika Abah Yahya dulu balik, apa dosa pertama yang Abah Yahya lakukan?
ngelihat ibunya anak-anak. Mana ini istrinya Abah Yahya ini? Nah, maka jamaah sekalian, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Apa artinya ahsahullahu wa nasuh? Allah Subhanahu wa taala mengingatnya sementara kita manusia yang melakukan dosa itu telah melupakannya. Coba panjenengan tulis dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, sama. Panjenengan mau yang mana? Mujadalah atau Mujadilah? Al-Mujadalah. Anda tulis pada surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-6. Ayat yang keberapa? 6. Allah Ta'ala berfirman, ini supaya kita nggak sembrono. Sembrono itu apa? Sembarangan. Supaya kita ini nggak terlalu meremehkan. Kita tetap harus hati-hati, waspada bahwa kita ini telah banyak melakukan dosa yang boleh jadi kita sudah lupa dosa itu. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah pada ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Kelak semua manusia oleh Allah bakal dibangkitkan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kita ini semua kelak nanti akan berdiri satu persatu di hadapan Allah. Hati-hati, Bu. Anda tidak bawa suami, suami tidak bawa istri, orang tua tidak minta ditemani oleh anaknya, anak tidak ditemani oleh orang tuanya. Nggak ada ceritanya dibela oleh lawyers bernama Hotman Paris Hotapea. Nggak ada. Karena masing-masing akan berdiri satu persatu di hadapan Allah. Bagaimana mau dibantu orang lain? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya akan lari. Bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, seorang anak lari dari orang tuanya, semua lari. Maka tidak ada cerita bantu-membantu, tidak ada. Maka dikatakan dalam surat yang lain, Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti pada hari kiamat ketika kita berdiri di hadapan Allah, la yanfa'u malun wala banun. Harta yang kita kumpulkan sampai rela meninggalkan sholat, sampai untuk mencari harta rela berdusta, sampai rela tidak menyapa dengan keluarga hanya urusan harta. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u mal. Nanti ketika hari kiamat datang, uang yang sekarang Anda bela-belain itu tidak akan mendatangkan manfaat. Dan bukan cuma uang, wala banun, tidak pula anak keturunan yang sekarang anaknya dibanggakan. Alhamdulillah, Ustadz tahu Tugu Monas? Tahu. Itu Ustadz yang membangun. Siapa yang bangun? Ya katakanlah misalkan dia pamer, anak saya ini 4 semuanya kedokteran. Wah, mana orangnya? Yang anaknya 4 dokter semua. Anak saya yang nomor 1 sekarang, jadi penasehat resmi kepresidenan. Wah, itu nanti di hari kiamat oleh Allah disampaikan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Anak tidak akan mendatangkan manfaat. Terus yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih,
Hati yang selamat tidak punya sombong, tidak punya pamer, tidak punya hasad, tidak punya iri dan dengki, tidak pernah suudzon apalagi kepada suami. Setuju? Setuju? Saya belain, tenang aja. Ya, ini suami baru keluar nggak pulang 3 jam aja udah, jangan-jangan kawin lagi. Langsung di WA. Perempuan mana yang rela jadi istri kamu yang kedua? Kaget suaminya. Kok tiba-tiba istri ini? Gak ada angin, gak ada. Nah, maka modal kita berjumpa dengan Allah itu adalah hati yang bersih. Nah, sekarang kita kembali Al-Mujadalah ayat yang keberapa? 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Semuanya akan bangkit kelak di hadapan Allah. Kemudian fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kemudian Allah akan tampakkan kepada mereka, Allah akan tunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Bayangin, semuanya Allah tunjukkan. Kemudian Allah sebutkan ahsahullahu wa nasuh. Kalau Allah tidak mungkin lupa, Allah tahu, Allah mencatat, Allah tidak lupa, Allah ingat, Allah punya saksi, Allah punya bukti. Dalam keadaan ketika Allah ingat dengan dosa kita, ternyata yang lupa siapa? Wa nasuhu. Ternyata manusia itu sendiri yang mereka lupa kepada dosanya. Maka sekarang diingat, Bu, saya punya satu pengajian di daerah Kabupaten Kediri. Dari sini kira-kira 5 kilo lah ke. Kok ketawa Anda? Kalau pakai wus bablas angin ini, Masya Allah. Nah, sudah daerah Kediri. Itu pengajian kitab Tauhid. Dulu sebelum seperti sekarang ini jamaahnya tua-tua. Tapi Masya Allah nulis. Bahkan ada satu yang saya sendiri sampai sekarang masih heran. Telinganya tidak mendengar, tapi tulisannya percis yang saya sampaikan. Nulis dari mana ini ibu ini? Itu anaknya namanya Joko. Maka saya biasa panggil gini, pundi ibu Pak Joko gitu. Ngerti bahasa Inggris ya? Ngerti bahasa Inggris ya? Saya mesti tanya, mana ibunya Pak Joko? Subhanallah. Karena saking sayangnya saya dengan ibu-ibu yang tua-tua tadi, yang sepuh-sepuh tadi, setiap selesai pengajian saya ingetin, Bu, Mbah Uti tahu ya? Jadi nenek gitu. Coba diingat zaman masih muda dulu. Pernah melakukan dosa apa? Coba diingat waktu muda dulu. Mungkin pernah melakukan perbuatan yang sekarang Anda ngerti bahwa ternyata itu perbuatan syirik, yang apabila orangnya tidak tobat oleh Allah tidak akan diampuni. Kalau tobat diampuni. Saya ingetin, coba mungkin dulu pernah ngambil sesuatu milik orang lain, mumpung masih ada kesempatan, Bahuti, saya bilang ayo tobat, istighfar, kembalikan, minta maaf. Khawatirnya apa? Karena lihat, ada satu hadis, tapi ingat Bu, ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Dhaif itu artinya dia hadis yang lemah. Akan tetapi dipakai oleh para ulama. Hadisnya begini, atau katakanlah ini ucapan para ulama, mengatakan begini, al birru la yabla. Anda kok tegang sekali, santai. Saya kebawa loh ini. Coba senyum dulu, senyum. Nah, Anda kalau gini, saya kebawa ini. Jangan dikira apa, hilang ilmu saya. Sudah? Maka begini Bu. Ketawanya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Sudah, al birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah sirna. Ngerti nggak? Jadi orang itu kalau melakukan kebaikan pasti kembali pada dirinya sendiri. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau melakukan kebaikan pasti kembali. Hal jazaul ihsani illal ihsan.
bukankah kebaikan itu akan berbalas kebaikan yang serupa? Itu sudah menjadi sunnatullah yang tidak mungkin dirubah oleh Allah. Orang baik pasti memanen kebaikannya. Kami di Kasembon, di tempat kami, bersama teman-teman dari Yayasan Sayap Dakwah, itu bikin sekolah gratis, tis. Mulai KB, keluarga berencana, kelompok bermain. KB dulu namanya playgroup, sekarang diganti apa? KB, kelompok bermain. TK, SD. Insya Allah tahun depan mulai bangun SMP-nya. Semuanya gratis, uang pendaftaran gratis, SPP bulanan gratis, seragam gratis, tas, buku, alat tulis kita beri. Pokok masuk 0 rupiah, keluar 0 rupiah. Saya kalau nyemangati guru-gurunya, walaupun guru-gurunya dibayar, saya karena percis di sebelah barat dari sekolahan kami itu kuburan. Saya nyemangati mereka bagaimana? Nazra'huna wa nahsuduhunaka. Kita nanam di sini, panen di sana. Kita nanamnya di sini, nanti panennya di sana. Dan itu saya tanamkan kepada teman-teman di Dewan Guru dan semua teman-teman yang terlibat. Tujuannya apa? Agar tidak senantiasa menuntut bayarannya di dunia. Karena ada bayaran yang memang Allah simpan supaya nanti Allah berikan secara sempurna untuk kita di akhirat tanpa dikurangi kenikmatan dunia. Maka itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab kalau dapat nikmat nangis. Anda dapat nikmat? Senyum. Ini nangis. Kemudian ditanya, kenapa nangis wahai Umar? Umar mengatakan, khasyitu an tunqasa hasanati yaumal qiyamah. Saya khawatir dengan kenikmatan yang silih berganti datang kepada saya, ini akan menjadikan kenikmatan surga nanti sama Allah dikurangi. Sebagaimana ucapan Allah kepada orang kafir, Allah mengatakan apa? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah ngomong sama orang kafir yang nuntut, ya Allah, saya dulu pernah nyumbang panti asuhan, ya Allah, saya pernah dulu bangun jalan di depan rumah, ya Allah, saya pernah bantu bikin gorong-gorong, ya Allah, saya pernah bantu orang sakit, mana pahala saya? Oleh Allah dijawab, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kamu telah menghabiskan bayarannya di mana? Di dunia. Wastamta'tum biha, dan kamu telah bersenang-senang di dunia. Sama Allah dibikin hitung-hitungan, yuk kita bikin hitung-hitungan yuk. Ternyata impas. Nah, itu kalau baik. Nah, maka dikatakan albirru la yabla, orang baik tidak akan rugi. Maka orang itu kalau baik, Bu, tidak pilih tempat, tidak pilih waktu, tidak pilih keadaan, baik-baik aja udah. Karena dia yakin Allah tidak akan melupakan kebaikan itu. Ibu-ibu, bikin nasi goreng. Kesukaan suami. Ya, kesukaan siapa? Suami tetangga. Panas. Bikin. Ustadz. Udah? Anda bikin dengan sepenuh hati. Ini pasti suamiku seneng banget saya bikin nasi goreng. Anda masaknya dengan sepenuh hati. Anda kasih ramuan-ramuan yang menjadikan aromanya semerbak, menjadikan orang nafsu makannya tinggi. Anda tambah di atasnya bawang goreng, bawang merah goreng. Anda kasih irisan ketimun, Anda kasih irisan tomat, dikasih emping, dikasih daun salad di sampingnya, mantap. Dengan harapan apa? Suami bakal senang. Udah, Anda bangun lebih awal, Anda masuk ke dapur, Anda masak segala macam, harapan suami biar senang. Ketika suami keluar dari kamar, suami bilang apa? Maaf ya, telat, harus segera ke kantor. Jangankan dimakan, dilirik enggak? Mangkel enggak? Sedih enggak? Marah enggak? Marah apa enggak? Jujur? Kecewa apa enggak? Karena Anda enggak ikhlas. Kalau Anda ikhlas, Anda enggak akan kecewa.
Anda mikir, alhamdulillah ya Allah, suami makan ataupun tidak pahalanya sudah tercatat. Kalau suami tidak makan double pahala. Pahala dapat, nasi goreng dapat. Pilih mana? Pilih suami makan apa enggak? Syaratnya ikhlas. Apa? Ikhlas. Maka itulah kenapa ibu-ibu ini Masya Allah, semakin hari badannya semakin. Suami makan gak habis, yang ngabisin siapa? Anak-anak makan gak habis, yang ngabisin siapa? Ada sisa makanan di dapur, kalau dibiarin sampai besok bakal rusak, yang ngabisin siapa? Maka yo pantes lah Pak. Lihat ini kan, wajah bersinar, berseri, karena ini anti mubadzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Ibu-ibu, oh daripada saya jadi teman setan, mendingan makan aja. Nah, maka apabila pun kebaikan itu tidak datang kepada Anda, yakin pasti datang kepada anak turun Anda sekalian. Itu sudah sesuatu yang pasti, tidak mungkin tidak. Dan kalau mau cerita masalah ini, sebenarnya saya punya cerita banyak, tapi saya memanfaatkan waktu aja supaya materi yang saya sampaikan bisa sempurna. Sudah. Maka yang pertama, albirru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah sirna. Pasti dia akan kembali kepada siapa? Pelakunya. Dan dia tahu siapa pelakunya. Sementara sebaliknya, hati-hati betul. Wal ithmu la yunsa. Begitupun dosa oleh Allah tidak dilupakan. Begitupun apa? Dosa oleh Allah tidak dilupakan. Walaupun orang yang melakukan dosa sudah lupa. Tak kasih contoh. Tak kasih contoh. Ada satu kaidah. Kaidah itu rumus. Kaidah itu apa? Rumus. Di dalam perbuatan dosa. Yang mau nulis silakan ditulis, yang tidak ditulis nanti cek di YouTube, insya Allah keluar. Gak usah kaget, YouTube memang begitu cara bacanya. Anda jangan deso YouTube, YouTube, Instagram, TikTok. Ya ndak ada TikTok, ya TikTok aja ya. Sudah. Begini Bu kaidahnya. Innallaha yumhil wala yuhmil. Itu kaidah, rumusnya dosa. Innallaha yumhil. Allah itu memberi tenggang waktu. Sehingga ketika kita melakukan dosa, tidak langsung disikat. Bahaya Pak, kita ini dosa sekali, mati. Dosa mati, dosa gempa bumi, dosa banjir, dosa tsunami, habis manusia ini. Maka oleh Allah manusia yang berdosa diberi tenggang waktu. Karena apa? Allah memberikan kesempatan, siapa tahu dia bertobat. Tapi ingat, innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda, bukan berarti Allah melupakan. Nah, contoh. Ingat-ingat, konsentrasi. Ada seorang ulama di zaman tabi'in. Di zaman siapa? Tabi'in. Tabi'in itu di RT berapa dia tinggal? RT 5? Di tempatnya Abah Yahya ya? RT berapa Pak Tabi'in ini? Ini saya dari tadi penasaran. Saya kayak kenal sama orang ini. Siapa ini orang ini? Apa itu rekonstruksi dosa? Kayak pernah tahu saya ini orang. Sudah, namanya Imam Muhammad Ibnu Sirin. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Sirin. Tokoh dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu Bu, mereka yang hidup satu generasi setelah generasinya sahabat Nabi. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini ulama kaya raya. Sultan sudah, bahasanya udah sultan sekarang. Sultan mana? Kalau di Bandung Sultan apa? Sultan Agung. Nama jalan raya itu. Kalau di Jakarta kan Sultan Andara, Sultan apa satunya? Sultan Bintaro, ya kan? Kalau di Bandung apa?
Nggak ada sultan. Ada, sebut aja nggak apa-apa. Hah? Saya nggak akan minta donasi kok. Sekarang orang-orang ini takut nyebut namanya orang kaya di depan ustadz, karena ustadznya sekarang suka minta-minta. Nggak bisa lihat orang kaya kecuali kami punya program. Aduh, sampai orang kaya itu kalau datang ustadz udah suudzon duluan. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Al-Imam Muhammad ibnu Sirin kaya raya. Saking kayanya sampai muridnya itu mengatakan apa? Mustahil an yakuna faqra. Gak masuk akal kalau Muhammad bin Sirin bisa miskin. Gak masuk akal. Karena kekayaannya yang luar biasa. Tidak mungkin beliau ini jatuh miskin. Ternyata di akhir usianya menjelang wafat, Al-Imam Muhammad ibnu Sirin jatuh miskin. Sampai sekedar santai, jangan tegang. Kenapa Anda ini? Dengerin Bu, biasa aja, gak usah. Tenang ya. Sampai untuk beli makan saja itu beliau menjual apa? Kayu penyangga atap rumahnya. Dilepas pakai alat, kemudian dipotongin sama beliau, diangkat sampai pasar, dijual, pulang bawa makanan. Lama-lama muridnya penasaran, gak masuk akal. Bagaimana mungkin guru yang kami kenal dari awal dengan kekayaan yang luar biasa, kok bisa jatuh miskin? Akhirnya muridnya penisirin. Penisirin itu kalau bahasa Bandungnya kepo. Kepo itu kalau bahasa Inggrisnya mau tahu. Oh, curious itu kan aslinya. Kalau itu jangan diajarin, saya dari kampung Inggris. Jangan diajarin. You want my lecture in English? Oke, fine, ayo. Mau pakai bahasa Inggris? Bukan Anda yang khawatir, saya nggak bisa. Sudah, muridnya tanya, ya Imam, ma sababu iflasik? Kami tidak menyangka Anda itu bisa miskin, tapi ternyata Allah takdirkan miskin. Apa sebabnya? Dengerin jawabannya Bu. Kuntu, dulu sekali, qabla arba'ina sanatan, 40 tahun yang lalu, marra rajulun aflasa fi tijaratihi amami. Ada seorang anak muda, perniagaannya bangkrut. Tahu bangkrut ya? Bangkrut, barangnya habis, duit nggak ada. Lewat anak muda itu di depan saya. Langsung saya panggil, ya muflis, wong bangkrut. Dipanggil dengan panggilan apa? Wahai orang bangkrut. Dan laki-laki itu pergi begitu saja. Dan saya sudah lupa dengan kejadian itu, kata Ibnu Sirin. Sekarang ba'da arba'ina sanatan, setelah 40 tahun dari kejadian tersebut, Allah menghukumku dengan kebangkrutan. Hati-hati. Wal ithmu la yunsa. Dosa itu oleh Allah tidak dilupakan. Nah, sekarang begini. Ketika dosa itu oleh Allah tidak dilupakan, maka kita perlu ikhtiar, merenung, muhasabah, introspeksi. Misalkan menjelang tidur, coba ini akalnya diterbangkan 20 tahun ke belakang. Coba, waktu itu saya sedang kerja, diangkat jadi PNS. Waktu di kantor pernah beberapa kali, waktu itu belum ada check log itu, fingerprint. Iya, itu belum ada. Maka waktu itu saya terlambat, tapi saya minta tanda tangan lewat temen. Dari itu kejadian 3 kali. Anda kira itu sama Allah dilupain? Ayo. Apa Yahya berapa kali dulu? Antum berapa kali? Datangnya telat, Anda kira sama Allah dilupakan? Tidak akan dilupakan. Ibu-ibu, zaman dulu cicilan selimut, udah cicilan ke-9, ngakunya 10. Enggak, udah 10, 9. Kamu kemarin nggak nyatet, kamu lagi begini. Akhirnya yang jualan, ya udahlah 10 lah daripada ribet. Anda kira itu sama Allah nggak dihitung? Atau yang lain,
belanja. Ini kisah nyata. Saya alami waktu saya di pesantren dulu. Jadi pesantren saya itu ada namanya kita panggil Mbok Dawet. Tahu dawet? Karena ibu-ibu tua jualan dawet. Kita kalau pas hari Sabtu Ahad itu keluarnya ke sana. Beliau itu jualan gorengan. Gorengan yang paling enak punya beliau gorengan tape. Tape itu kalau orang Bandung bilang peyem. Ya, peyem, ya peyem. Pastur. Susah kali ya. Sudah itu tape digoreng. Enak banget. Subhanallah. Tidak jarang, Bu. Tidak jarang. Artinya sering. Kita datang ke sana, kita pesan, Bu, dawet 1 mangkok. Di depan udah beberapa piring gorengan. Kita makan lah itu. Udah, makannya 3, makannya 4, waktu bayar gorengannya setunggal. Ngerti? Gorengannya cuma 1, dawetnya 1. Dan itu sering. Subhanallah, ketika kami lulus, ada reuni teman-teman di rumah kami, di rumah umi saya. Terus salah satu nyeletuk, inget gak Mbok Dawet? Aduh, Dawet. Subhanallah. Langsung kita ini sama-sama ketakutan, Bu. Iya kalau umur kita masih panjang. Kalau umur kita pendek, ternyata karena beberapa rupiah yang kita curi dari penjual gorengan tadi, Allah tidak ridho, penjualnya tidak memaafkan, tidak bisa masuk surga. Akhirnya kita patungan. Asyhadu. Ente berapa? 1. Alah, tidak mungkin. 1, tidak mungkin. Ayo keluarin duit. Akhirnya kita kumpulin duit. Seingat saya dapat 1 juta waktu itu. Kita patungan teman-teman itu. Akhirnya kita datang ke Mbok Dawet tadi. Kita datang, pas beliau buka, kita tanya, Mbok, do you remember me? Biasa, nggak usah kaget ya. Masih inget gak? Dia bilang, enggak, boten kemutan, nggak inget kata dia. Terus kita jelasin, saya dulu anak pondok yang kalau liburan jajan ke sini beli dawet, beli gorengan. Oh iya. Terus kita makanlah dawet di Mbok tadi. Kita makan dawet, kita ambil gorengan, kita bayar. Setelah kita bayar, kita keluarkan amplop. Kita bilang, Mbok, ini buat panjenengan. Terus dia bilang, ini uang apa? Tapi pakai bahasa Inggris kan, cuma saya terjemahkan aja biar tidak repot ya. Dia bilang, loh ini uang apa? Kita bilang, ini uang waktu kami di pondok dulu, kami sering datang ke sini makan gorengan 3, makan gorengan 4, kami ngakunya cuma 1. Ibu-ibu tahu jawabannya Mbok tadi? Alah, saya juga tahu kok. Astagfirullahaladzim. Kata Mboknya apa? Saya juga tahu, tapi saya kesian, namanya anak pondok, mungkin lapar, mungkin gak punya duit, saya ikhlasin. Ya Allah, langsung hati kayak malunya itu loh. Akhirnya kita paksa, akhirnya dengan berat hati uang itu sama beliau diterima. Nah, kenapa sampai berjalan seperti itu? Karena memang khawatir Allah tidak pernah lupa dengan dosa yang pernah kita lakukan. Ibu-ibu buka surat Al-Haqqah. Surat apa? Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-18. Surah Al-Haqqah ayat berapa? 18. Tujuannya apa sih kita ceramah begini, Bu? Supaya kelak kalau kita wafat, kita sudah tobat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena kalau nggak diingetin seperti ini, kadang-kadang kita meremehkan. Allah pemaaf, Allah pengampun, Allah penyayang. Iya, tapi siapa yang jamin kalau dosa kita oleh Allah diampuni? Tidak ada. Allah Ta'ala berfirman, Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kelak pada hari kiamat itu, ketika kalian berdiri di hadapan Allah, tu'raduna, semua sama Allah ditunjukkan. Semuanya apa? Ditunjukkan.
Ingat gak dalam surat Az-Zalzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan kisahnya. Anda tahu yang diceritakan apa? Fulan bin Fulan pernah berdiri di atasku sambil minum minuman keras. Fulan bin Fulan pernah berdiri memijak tanahku dalam keadaan dia berzina. Fulan bin Fulan pernah di atasku meminum khamr. Pernah di atasku dia pakai narkoba. Pernah dia di atasku teken kontrak bodong. Pernah di atasku memberikan kwitansi kosong. Itu zaman umi saya warungnya masih rame dulu. Itu setiap, ini mohon maaf ya, memang ya oknum pejabat sih ya. Makan bawa tamu ke warungnya umi saya, kemudian kembalian nggak mau diambil. Oh nggak apa-apa, udah bawa kembalian. Udah kan? Ternyata ada udang di balik bakwan. Terima kasih Anda mengingatkan saya. Ada udang di balik batu. Ternyata apa? Ketika kembaliannya tidak diambil, padahal kembalian paling cuma 10.000, 12.000, dia minta kwitansi kosong. Dia mau tulis sendiri, harganya dinaik-naikin sendiri, sisa uangnya akan dikantong sendiri. Nah, maaf, sabar, saya cek. Yang mana kira-kira ini? Wah, di sini ada. Sebelah sini ada jilbabnya warna, ya nggak usah disebut. Ini ada 3 orang pas di tengah ini. Ada 3 yang suka bikin kwitansi kosong. Sebelah sini kayaknya nggak usah karena udah pasti ini. Ini kayaknya udah hampir semua. Nah, itu oleh bumi, Bu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu menceritakan, bumi menjadi saksi. Sampai ada seorang ulama dari kalangan salaf itu jalan teng dari tempat kerja sampai rumahnya. Ketika sampai di rumah, ingat dia, astaghfirullahaladzim. Dia kembali balik ke tempat kerjanya dan berjalan lagi sampai di rumahnya. Anda tahu kenapa dia kembali lagi melewati jalan yang sama? Dia mengatakan, masyaitu ala tilkal ard wala adhkurullaha syai'a. Saya ketika berjalan tadi lupa berzikir. Saya tidak mau kelak di hadapan Allah, bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah, saya melewatinya dalam keadaan saya lupa kepada Allah. Coba lihat. Maka lihat dalam surat Al-Haqqah ayat berapa? 18. Yauma idzin tu'radun. Kelak pada hari kiamat kalian akan dibongkar di hadapan Allah. Dan tidak sampai situ, ada lanjutannya. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada secuil pun yang tertutupi darimu. Dibuka sama Allah. Bahkan kalau bahasa sekarang ibu-ibu sekalian, kalau bahasa sekarang gitu, itu mungkin Allah tampilkan berupa layar. Kemudian Allah tampakkan di sana. Ingat, ini posisi Bandung tanggal berapa sekarang? Sudah 19 ya? Cepat sekali. 19 bulan Juli jam 2 siang. Pas. Kamu ngantuk waktu pengajiannya Ustadz Rifki. Oh iya ya Allah. Ini langsung ada catatannya ini. Gara-gara ngantuk tidak jadi masuk surga. Hati-hati yang ngantuk-ngantuk ini. Nah, sudah, maka oleh Allah dikatakan la takhfa minkum khafiyah. Lah nanti di akhir saya akan kasih tips agar rekonstruksi dosa kita di hadapan Allah berjalan dengan lancar. Karena begini Bu,
Ibu-ibu perhatikan, hisab. Kita kan nanti berdiri di hadapan Allah untuk apa? Hisab kan? Dihitung harta dari mana, keluarnya untuk apa, waktu muda kamu gunakan untuk apa, waktu luangmu engkau habiskan untuk apa, kuota yang kamu beli per kilobyte-nya Allah tanya, keluarnya untuk searching apa, itu per kilobyte, KB 1 KB, itu ditanya sama Allah. Nah, hisab itu oleh syariat dibagi menjadi 3. Nomor 1, bi ghairi hisabin wala azabin, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak semua termasuk. Tanpa hisab, tanpa azab. Apa dalilnya? Nabi Muhammad mengatakan akan ada di antara umatku 70.000 yang bakal masuk surga tanpa dihisab dan tanpa merasakan azab. Bangkit dari kubur, krek. Kok krek ya? Ya, bangkit dari kubur bagaimana? Mak, bendunduk. Surprise gitu. Atau Anda bangkit dari kubur, preng, kata malaikatnya, preng. Ya, bangkit dari kubur itu langsung ditarik sama malaikat. Jamaah Masjid Baitur Rahman, Abah Yahya, sini Abah Yahya. Karpet merah, lewat. Abah Yahya terus. Loh, hisab, kata malaikat. Loh, Abah Yahya nggak perlu hisab. Mana? Langsung berhenti depan pintu itu. Pintu surga. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Termasuk dari yang antum ceritain Pak Aan tadi ya. Mudah-mudahan juga sama Allah dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa adab. Sudah Rasul mengatakan 70.000. Ketika Rasulullah mengatakan itu, salah seorang sahabat namanya Ukasyah angkat tangan. Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasul, doakan saya kepada Allah agar saya termasuk dari 70.000 itu. Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Sahabat yang lain angkat tangan, ya Rasul, saya. Semua jadinya angkat tangan. Apa kata Nabi Muhammad? Sabaqaka biha Ukasyah, Anda keduluan oleh Ukasyah. Nah, itu nomor 1. Tanpa hisab, tanpa ada bangkit dari kubur, langsung parkir depan pintu surga. Siapa yang mau? Apa ya pantas? Amin. Nomor 2, hisaban yasira. Nomor 2 apa? Hisaban yasira. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala itu berdiskusi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan begini, ya Aisyah, man nukishal hisab udzib. Wahai Aisyah, orang yang ketika hisab oleh Allah, hisabnya diteliti, jam sekian, rupiah dalam jumlah sekian, waktunya sekian, tempatnya ini, temennya ini, waktu itu kamu mengucapkan ini. Orang kalau hisabnya detail banget, apa kata Nabi Muhammad? Udzib, pasti diazab. Terus Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah ada ayat Al-Quran yang mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira, Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Jadi menurut Ibunda Aisyah, kalau hisab, ya hisab saja. Ini kenapa orang dihisab kok akhirnya diazab? Nabi Muhammad mengatakan, Aisyah, hisaban yasira, hisab dengan cara mudah. Itu kan kata Nabi Muhammad apa? Al-ardhu, ain ra dot. Ard, apa artinya? Cuma ditampilkan saja. Itu namanya hisaban yasira. Tidak perlu Allah tanya, cuma Allah tunjukkan, ini ngaku ndak? Terus kita mengatakan, iya ya Allah, ngaku ya Allah. Kamu punya uzur ndak melakukan ini? Tidak punya ya Allah. Ya sudah, waktu di dunia saya tutup,
di akhirat saya ampuni. Itu yang kedua, hisaban yasiro. Tidak pakai ditanya sama Allah, ditampilkan tok. Anda diminta untuk mengakui, setelah Anda mengakui, selesai, saya ampuni, langsung masuk ke surga. Itu nomor 2. Nomor 3, nukishal hisab. Orang yang hisabnya sama Allah diteliti betul. Kamu pernah mengucapkan ini, kamu pernah mengambil uangnya ini, kamu pernah melempar rumahnya si fulan, kamu pernah baretin mobilnya si Alan, kamu pernah masang paku di roda kendaraannya. Ketika Allah didetailkan oleh Allah hisab tadi, itu alamat orangnya bakal masuk ke dalam api neraka. Nah, maka dengan itu tujuan kita menyampaikan ini apa? Agar kita berhati-hati. Kemudian Anda tulis Al-Kahfi ayat yang ke-49. Berarti ada berapa ayat sekarang? Ada berapa? 3. Ayat yang ketiga surah Al-Kahfi ayat 49. Ini rekonstruksi. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Ketika nanti manusia itu bangkit di hadapan Allah, ibu-ibu, wudi'al kitab, kitabnya sama Allah ditunjukkan. Nanti saya tambah satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Kitabnya ditaruh, bread. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Kamu akan lihat orang-orang yang melakukan dosa, maaf nggih, bahasanya para pendosa. Itu merasa ketakutan dengan isi dari kitab tersebut. Ketakutan dia dengan isinya. Terus apa yang terjadi? Wa yaquluna ya wailatana. Mereka mengucapkan, aduh, celaka kami ini. Karena orang sudah tahu dengan bagaimana cara Allah membangkitkan dia, itu sudah ketahuan endingnya surga atau neraka. Maka dia mengatakan, ya wailatana, sungguh celaka diriku. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia bilang apa? Ini kitab apa ini? Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Semua tertulis, mau yang kecil ataupun yang besar. Sampai dia kaget, ya Allah, kok sekecil ini pun ditulis ya Allah. Apa itu? Ketika ada ibu-ibu majelis taklim lewat, antara jilbab sama gamisnya nggak matching. Terus ibu-ibu pakai mata begini. Pelan-pelan bahaya. Akhirnya apa? Itu dicatat sama malaikat, pernah main mata untuk merendahkan orang lain. Sampai kedipan mata itu, misalkan ada orang lewat, bapaknya ada, itu ditulis sama malaikat. Sampai akhirnya orang-orang yang melakukan dosa itu merasa heran. Mali hadzal kitab, ya Allah, ini kitab model apa ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kitab ini ya Allah tidak meninggalkan yang kecil sedikit pun dan yang besar sedikit pun. Wa wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapati semua amalan mereka oleh Allah didatangkan. Didatangkan itu artinya apa? Tertulis dan terlihat. Sudah? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan tidak usah khawatir, Allah tidak pernah zalim. Artinya kalau Anda melakukan, Allah tampakkan. Kalau Anda tidak melakukan, Allah tidak tampakkan. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, Ustadz, apa solusinya biar ketika nanti kita berdiri pada hari kiamat, Allah merekonstruksi dosa kita mulai pertama kali kita baligh
sampai kita meninggal dunia dan ternyata oleh Allah saya diselamatkan. Apa tipsnya? Ada 3. Nomor 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuba. Tuba itu apa? Tuba itu kalau bahasa Arabnya bukan taubat, sungguh beruntung. Karena tuba itu pohon di surga. Cuma bahasa mudahnya itu menunjukkan keberuntungan. Tuba akan sangat beruntung. Siapa yang beruntung? Ini loh Bu, jadikan pegangan Bu, tulis, bikin status, nanti saya like. Asik. Saya kan nggak tahu akun Anda apa ya. Nah, sudah. Tuba, beruntung. Siapa dia? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang ketika menerima catatan amalnya, ternyata isi dari catatan itu dipenuhi dengan istighfar. Dipenuhi apa? Istighfar. Maka itu solusi yang nomor 1 ketika dosa kita sama Allah direkonstruksi. Ketika kita buka chat, alhamdulillah, istighfar penuh. Lembaran kedua istighfar lagi, lembaran ketiga istighfar lagi. Maka beruntung orang yang latahnya itu astagfirullah. Jangan latahnya kuda lumping. Orang kalau latah di Bandung biasa apa? Di Bandung latahnya apa? Cokot. Copot. Kalau di Bandung biasa latahnya itu peyem. Nggak ada juga ya. Nah, maka ketika dibuka istighfarnya banyak. Apa kata Nabi Muhammad? Itu orang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena semua dosa yang dia lakukan terhapus dengan istighfar yang dia ucapkan. Nomor 1 solusinya apa? Perbanyak istighfar. Bu, banyak itu berapa? Ya, saya tidak perlu tanya berapa kalau tidak terbatas. Ya pinter sekali Anda ya, luar biasa, Masya Allah. Banyak itu berapa? Sehari 1 kali, luar biasa. 100, pelit. Berapa? Nah, itu memang jumlah banyak itu tidak ada patokan yang paten. Cuma kalimat banyak itu bisa kita rasakan sendiri-sendiri. Menurut saya banyak itu berapa sih? Artinya mungkin ketika Anda itu seharian tidak pernah putus kecuali setiap Anda ingat Anda baca istighfar. Itu banyak. Tapi sebagian ulama mengatakan banyak itu minimal 300. Minimal berapa? 300. Berarti kalau dalam 1 hari Anda mencapai jumlah 300, sekarang kan ada alat itu yang dipakai ibu keren-kerenan itu. Bukan dipakai zikir, dipakai keren-kerenan, ada yang ada bling-blingnya, ada yang warnanya gold. Iya. Iya. Ada yang pakai nggak? Mana? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ada yang pakai, Bu? Pakai jari, alhamdulillah. Cuma terkadang kalau pakai jari kan kita kalau terlalu banyak bisa jadi lupa kan. Tapi kalau pakai alat itu kan bisa mengukur. Oh udah 120, berarti masih kurang 180. Tambah lagi, oh 190, kurang dikit, oh 270. Nah itu diperbanyak. Maka ketika mencapai jumlah 300, insya Allah hari itu Anda aman. Hari itu ya, bukan kemarin, bukan besok. Nomor 1, apa Ustadz solusinya ketika Allah merekonstruksi dosa saya? Solusi nomor 1, hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh beruntung orang yang kelak mendapati catatan amalannya penuh terisi dengan istighfar. Berarti penting tidak istighfar? Penting. Berarti kalau teman ngajakin gosip, ngajakin ghibah, Anda ikut dulu, setelah selesai ditutup dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, itu tidak boleh meremehkan Yang kedua, bagaimana caranya
menutupi aib orang lain. Ustadz, apa hubungannya menutupi aib orang lain kok menjadikan rekonstruksi dosa saya kelak di hadapan Allah menjadi aman? Begini Bu, ada hadisnya. Man satara musliman, dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa menutupi kekurangan, aib dan cacat dari seorang muslim. Misalkan Anda kelihatan suami istri depan rumah cekcok, jambak-jambakan, nggak bisa, padahal orangnya botak dua-duanya. Terus Anda kan lihat itu kan aib. Waktu pengajian Anda ceritain nggak? Alah pret, alah, Bu, tadi serem, Israel Iran kalah seru. Kenapa? Itu tetangga depan rumah yang takmir masjid itu DKM itu, istrinya kayak singa. Astagfirullah, hati-hati ya. Ketika Anda mampu menutupi, apa yang Anda dapatkan? Satarahullah, Allah tutupi dosa dan aib kita fid dunia wal akhirah. Di dunia aib Anda tertutup, di akhirat oleh Allah diampuni. Senang apa Anda? Berarti kalau melihat aibnya orang lain itu kesempatan. Anda punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi bukan kesempatan untuk punya kartu asnya orang lain. Awas ya, jangan macem-macem kamu. Kartumu ada padaku. Dosa. Orang Surabaya yang meteni. Kartumu ada padaku. Tidak. Tapi jadikan itu manfaat untuk kita mendapatkan penutupan aib dari Allah dan ampunan kelak di hadapan Allah. Dalilnya jelas. Barang siapa menutup seorang muslim, Allah tutup dia dunia sampai akhirat. Plus sebaliknya, la tattabi'u auratal muslimin. Jangan ngorek aibnya orang Islam. Ini hadis yang sahih. Faman tattaba'a aurata akhi, barang siapa mengkorek-korek, kalau bahasa Inggrisnya metani. Ngerti metani? Metani itu kalau ada orang ada kutunya, terus sore-sore depan rumah duduk baris berlima gitu. Apa namanya di sini? Sialan? Siaran? Ya itulah kira-kira ya, sudah aman. Itu gemes banget katanya perempuan kalau lagi gini, kalau udah dapat satu itu nggak bisa berhenti tangannya katanya. Ntar jangan gerak-gerak, aduh. Nah, jangan korek aibnya orang beriman. Kenapa begitu? Faman tattaba'a Allah aurata, faman tattaba'a aurata akhi tattaba'a Allah aurata, wa man tattaba'a Allahu aurata yafdahu walau kana fi jawfi baitih. Kalau ngorek aibnya orang lain, Allah yang akan membongkar aib kita. Dan orang yang oleh Allah aibnya dibongkar, Allah bikin malu walaupun di rumahnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 3. Bagaimana caranya supaya ketika rekonstruksi dosa oleh Allah, dosa kita diampuni? Nomor 1, perbanyak membaca istighfar. Nomor 2, menutupi aib orang. Nomor 3, jangan berdosa secara terang-terangan. Tahu dosa terang-terangan? Belum sampai sini ini. Kalau di tempat kami sudah ada. Sekarang ada tren anak muda yang sudah sepuh, tenang. S-line. You know S-line? S-tung-tung, S-line. Iya. Anda tahu nggak ada anak muda sekarang foto,
Kemudian di atas kepalanya itu ditarik satu garis merah pakai kayak pena gitu, seret, seret, seret. Dan itu ternyata ada artinya. Artinya apa? Setiap satu garis yang dia pasang itu menunjukkan dia pernah berzina satu kali. Kalau garisnya 2, zina 2 kali. Kalau garisnya 3, 5, 10, 20, maka itulah jumlah dia pernah berzina. Dan itu diambil dari budaya mana? Korea. Hati-hati anak-anak yang suka lihat film-film Korea itu. Itu terang-terangan. Orang kalau berdosanya terang-terangan, Allah tidak ampuni dosanya. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua dari umatku dosanya sama Allah diampuni, kecuali satu, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana terang-terangan itu? Salah seorang di antara kalian melakukan dosa manusiawi, tidak ada seorang pun yang tahu, Allah tutupi, dia sendiri yang bongkar. Dia bilang apa? Tadi malam bro, barang baru bro. Tadi malam racikannya itu pas, baru diminum langsung masuk ke akhirat, mati. Na'udzubillah min. Orang lain tidak tahu, dia yang bongkar. Orang lain tidak ada yang tahu. Nah, itulah sebab seseorang oleh Allah dosanya tidak diampuni. Termasuk membongkar aib sendiri itu apa? Menceritakan aib keluarga. Itu termasuk membongkar aibnya sendiri, termasuk jahroh terang-terangan. Maka bagaimana Bu biar rekonstruksi dosa kita aman? Ingat, nomor 1, perhatikan, dosa kita walaupun kita lupa, Allah tidak melupakan. Dosa itu walaupun telah berlangsung lama, hukumannya pasti datang. Dan kelak di hari kiamat, Allah akan datangkan catatan amal yang tidak meninggalkan yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan apabila tidak selesai di dunia dengan tobat dan istighfar, urusannya panjang di yaumil qiyamah. Maka dengan itu ada 3 tips. Tips yang pertama, perbanyak membaca istighfar. Terus pakai alat tidak apa-apa, astagfirullah, astagfirullah. Karena kalau pakai alat kadang-kadang bikin kita semangat, karena tahu kurang dikit lagi semangat. Nanti kalau udah selesai ganti zikir yang lain. Silahkan. Nomor 2, tutupi aib orang lain, termasuk kompilasi ghibah rumah tangga. Tidak tahu? Yang ada artis itu membongkar ghibahnya mantan istrinya itu loh. Jadi ada seorang artis terkenal, penyanyi, terus istrinya itu sering gibain dia di setiap nyebut nama, hati-hati loh. Sering gibain dia. Maka sama si suami mantan ghibahnya dikumpulin. Nah, itu hati-hati, itu membongkar aib. Nanti khawatir aibnya sama Allah dibongkar, dan kalau aib itu dibongkar kemungkinan tidak diampuni. Dan yang terakhir, ikhtiarkan, jangan pernah menceritakan kepada siapapun dosa yang pernah kita lakukan, karena selama dosa itu masih tertutupi, insya Allah pasti oleh Allah dosa tersebut akan diampuni. Barakallahu fikum. Mohon maaf jamaah sekalian ya, tidak ada sesi tanya jawab, tapi insya Allah nanti saya akan datang lagi ke sini di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan senantiasa panjenengan sehat walafiat, istiqomah, senantiasa taat kepada Allah, dan rumah tangga oleh Allah dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak antum semua oleh Allah dijadikan salihin dan salihat, jauh dari maksiat, jauh dari dosa, jauh dari fitnah. Amin ya rabbal alamin.